Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 9. Gimana kabarnya? Pada sehat semua kan? Tetap semangat? Gimana? Tetap semangat? Alhamdulillah. Anak-anak, sebelum masuk ke materi, mari kita bersama-sama untuk berdoa. Semoga apa yang saya sampaikan pada pagi ini bermanfaat. Berdoa kita baca dengan bacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anakku sekalian kelas 9 yang saya sayangi, untuk pertemuan kedua biologi, saya melanjutkan pada pertemuan yang pertama kemarin. Kemarin Bendang menerangkan tentang apa? Ya. Sekarang saya lanjutkan tentang menstruasi, fertilisasi, dan kehamilan. Ya. Yang pertama, menstruasi itu artinya adalah suatu keadaan keluarnya darah dari sel-sel epitel yang menyusun pada dinding rahim. Itu adalah menstruasi. Menstruasi itu terjadi pada perempuan setiap bulan sekali. Ya. Siklus menstruasi itu ada 3 macam, ya. Ada siklus normal, siklus panjang, dan siklus pendek. Siklus yang normal itu terjadi setiap 28 hari sekali. Kalau siklus yang pendek itu terjadi 18 hari sekali. Kalau siklus yang panjang itu 40 hari sekali. Anak-anakku sekalian yang saya sayangi, untuk selanjutnya yaitu tentang fertilisasi. Fertilisasi adalah proses peleburan antara inti sel sperma dengan inti sel telur yang nanti akan membentuk yang namanya sigot. Kalian masih ingat yang kemarin, inti sel sperma itu dan inti sel telur kemarin, ya. Inti sel sperma itu adalah pada laki-laki, kalau sel telur itu adalah pada perempuan yang dihasilkan oleh ovarium kemarin. Kalau sperma dihasilkan oleh testis, ya. Masih ingat kemarin. Dari proses peleburan atau proses bertemunya antara sel telur dengan sel sperma itu namanya fertilisasi. Kalau pada manusia, fertilisasi itu namanya fertilisasi internal, ya. Bertemunya antara sel telur dan sel sperma itu terjadi dalam tubuh induk. Tapi kalau pada hewan, fertilisasi itu ada 2 macam. Ada fertilisasi internal dan ada fertilisasi eksternal. Kalau internal sama, ya, bertemunya antara sel telur dengan sel sperma terjadi di dalam tubuh induk. Kalau fertilisasi eksternal itu bertemunya antara sel telur dengan sel sperma itu terjadi di luar induk, di luar tubuh dari makhluk hidup, itu di luar tubuh hewan. Contohnya adalah pada hewan ikan dan katak, ya. Nanti di bab selanjutnya akan saya jelaskan lebih rinci untuk fertilisasi eksternal, ya. Garis besarnya saja kalian tahu kalau fertilisasi eksternal itu adalah pertemuan antara sel telur dan sel sperma di luar tubuh induk. Contohnya adalah pada ikan dan pada katak, ya. Itu biasanya terjadi pada hewan yang hidupnya di air, ya. Anak-anakku sekalian yang saya sayangi, untuk fertilisasi ini kalau pada manusia dan hewan ini terjadinya pada saluran Fallopi atau saluran oviduk, ya. Jadi bertemunya antara sel telur dan sperma itu adalah di saluran Fallopi atau di oviduk, ya. Di sini tadi saya katakan bertemunya antara sel telur dengan sel sperma itu akan membentuk yang namanya sigot. Di sini sigot nanti akan berkembang menjadi embrio.
Lah embrio itu nanti akan tumbuh dan berkembang di dalam rahim atau di dalam uterus, yaitu selama 9 bulan 10 hari, ya, rata-ratanya seperti itu. Untuk lebih pahamnya kalian bisa lihat di buku paket halaman 26 27 ya. Dalam proses kehamilan itu ada dimulai dari trimester ke-1, trimester kedua, dan ada trimester ketiga ya. Anak-anakku sekalian yang saya sayangi, gimana? Masih tetap semangat? Baiklah, saya lanjutkan. Kalau masih semangat, saya lanjutkan. Sekarang adalah penyakit pada sistem reproduksi. Yang pertama adalah HIV atau AIDS. Penyakit ini adalah yang menyebabkan adalah virus HIV, ya, menyerang sistem imunitas, yaitu kekebalan pada tubuh penderita, ya. Kemudian yang kedua adalah gonore, disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Gejalanya itu adalah rasa sakit dan keluar nanah pada saat kencing, itu adalah penyakit pada laki-laki. Kalau pada perempuan itu biasanya keputihan yang warnanya kuning kehijauan. Kemudian yang ketiga, penyakit pada sistem reproduksi yang ketiga itu adalah sifilis, yang biasa disebut dengan penyakit raja singa. Ya, penyakit ini gejalanya adalah ini adalah merupakan penyakit menular, ya. Ini adalah gejalanya terjadi infeksi pada bagian kelamin. Kemudian yang keempat, herpes simplex, disebabkan virus herpes simplex. Gejalanya adalah menyerang kulit pada anus atau vagina. Kemudian yang kelima, keputihan. Ini adalah penyakit perempuan, ya. Penyakit di sini pada perempuan, ya, itu keluarnya cairan atau lendir yang berlebihan, ya, pada perempuan, alat vital perempuan itu namanya keputihan. Yang keenam adalah epididymitis. Ini adalah penyakit khusus laki-laki, terjadi peradangan atau infeksi pada alat kelamin laki-laki. Ya, jadi 6 itu adalah merupakan penyakit pada sistem reproduksi manusia. Gimana anak-anak? Masih tetap semangat? Untuk bab reproduksi sementara sampai di sini dulu, ya. Mungkin kalau kurang paham bisa dibaca kembali. Ini untuk pekerjaannya, tugas dari saya, ini kalian kerjakan halaman 47 buku paket nomor 1 sampai nomor 10, dikerjakan saja. Untuk perintahnya dikumpulkan atau gimana, nunggu perintah saya yang akan datang, ya, dikerjakan saja. Gimana? Demikian anak-anak untuk pertemuan kali ini, ya. Mari kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Buendang mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.